Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wong Dunan Channel. Pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan pentingnya sebuah metadata yang baik dan benar dalam sebuah video akan mempengaruhi pengunjung yang melihat pada video kita tersebut. Pada tutorial yang lalu saya sudah menyampaikan tentang keyword channel dan keyword pada video. Jika keduanya digabungkan dengan metadata yang baik dan benar, pasti video kita akan mendapatkan pengunjung yang lebih banyak. Itu yang dinamakan dengan SEO YouTube. Jadi SEO itu banyak sekali macamnya, termasuk salah satunya apa yang saya sampaikan kemarin dan yang akan saya bahas pada video tutorial kali ini. Baik pemirsa, langsung saja kita masuk ke Google Chrome. Kita masuk di channel kita. Sedikit informasi, yang namanya metadata adalah keseluruhan data yang terdapat dalam video kita. Data tersebut bisa saja tanggal perekaman, bahasa yang digunakan, thumbnail, bisa juga jadwal kita upload, bisa juga deskripsi, judul, ataupun yang lainnya. Semuanya itu yang ada di dalam video kita adalah yang dinamakan dengan metadata. Banyaknya metadata yang ada dalam video, tentu ada metadata-metadata yang sangat penting dan harus kita perhatikan supaya video tersebut bisa nangkring di urutan teratas mesin pencari YouTube. Perlu kalian ketahui bahwa YouTube itu mempunyai mesin pencari di mana ketika kita upload ke YouTube, kita upload video ke YouTube, maka YouTube akan mendeteksi video-video dan memilah sesuai dengan kategori. Video mana yang berkualitas, video mana yang sesuai dengan teknik SEO mereka, dan video mana yang banyak dicari oleh penonton, itulah yang akan diutamakan oleh YouTube menduduki posisi teratas dalam mesin pencarinya. Ketika kita sudah men-setting keyword dari channel kita dan kita juga sudah men-setting keyword pada video kita dan dipadukan dengan membuat metadata yang baik dan benar, maka bukan tidak mungkin video kita ada di posisi teratas mesin pencari YouTube. Bahkan tidak hanya itu, bisa saja video kita yang berkualitas tersebut bisa direkomendasikan oleh YouTube ke channel-channel orang lain. Apa enaknya ketika video kita sudah direkomendasikan oleh YouTube ke channel yang lain? Enaknya begini pemirsa, video kita itu tidak hanya tampil di mesin telusur, tapi video kita juga akan ditampilkan di beranda YouTube orang lain. Kalau memang saya disuruh memilih antara rekomendasi YouTube dengan tampil di hasil penelusuran, saya lebih memilih video saya itu direkomendasikan oleh YouTube. Untuk membuat ataupun menjadikan video kita itu bisa direkomendasikan oleh YouTube, maka ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Di antaranya, durasi tonton minimal 3,5 menit. Dan kualitas dari video kita itu harus baik. Jika kedua hal tersebut sudah terpenuhi, maka YouTube akan menganggap video kita itu video yang berkualitas dan patut direkomendasikan ke channel-channel yang lain. Langsung saja kita membahas yang namanya metadata. Coba di sini saya mencontohkan satu video saya, kita klik edit. Yang namanya metadata itu ada judul, ada deskripsi, ada juga thumbnail, ada juga playlist, ada juga nanti hashtag. Hashtag di sini ya, ini hashtag, ada juga tanggal perekaman, ada juga yang di sini jadwal, layar akhir, kartu, dan lain sebagainya. Namun di sini saya hanya akan menyoroti yang pertama adalah judul. Ini salah satu hal yang sangat penting yang harus kalian pertimbangkan. Judul adalah sesuatu yang mewakili dari video kita. Letakkan kata kunci utama pada judul video kalian. Nah, di sini saya meletakkan kata kunci utama pada judul video saya, yaitu keyword channel. Terus yang kedua, keyword video.
Antara keyword pertama dan keyword kedua sebaiknya kalian pisahkan dengan tanda hubung. Jadi nanti di sini YouTube akan bisa membedakan dengan mudah mana keyword pertama dan mana keyword kedua. Terus selanjutnya saya juga menambah viewer YouTube. Ini adalah keyword ketiga. Ini tentang judul. Judul pada video kita harus mengandung kata kunci minimal itu 2. Itu lebih baik 2. Jangan 1, nanti kalian akan susah untuk bersaing dengan kompetitor yang lain. 2 bisa, 3 bisa. Kalau 4 saya sarankan jangan. Antara 2 dan 3 saja. Terus metadata apalagi yang penting bagi channel kita? Terus apalagi metadata yang penting buat video kita selain pada judul? Nah, di sini ada yang namanya deskripsi. Deskripsi sendiri YouTube sudah menyatakan bahwa hal yang penting kedua yang mempengaruhi ranking dari sebuah video adalah deskripsi. Letakkan beberapa kata kunci ataupun kata kunci utama tadi yang ada di judul ke dalam deskripsi. Jadi keyword channel, keyword video, dan juga menambah viewer YouTube akan kita letakkan di dalam deskripsi. Nah, di sini ya, menambah viewer YouTube sudah saya letakkan di sini di deskripsi. Terus kita scroll ke bawah lagi, nanti pasti ada yang namanya keyword channel dan juga keyword video. Itu sudah saya letakkan di dalam deskripsi semua. Terus apalagi ketika judul video sudah, di deskripsi sudah, kita scroll ke bawah ada yang namanya thumbnail. Thumbnail ini salah satu hal yang penting, termasuk metadata yang sangat penting pada video kita. Kenapa hal ini kok bisa penting? Karena ketika seseorang mencari informasi di YouTube, maka dia otomatis akan melihat gambar yang mewakili dari video kita. Jika gambar tersebut itu menarik dengan kata-kata yang jelas, bukan tidak mungkin 99% orang tersebut akan mengklik daripada video kita. Berbeda lagi ketika video kita ada di posisi pertama misalnya, namun pada thumbnail tersebut tidak menarik. Misalnya kalian thumbnailnya itu logo dari channel kalian, ataupun hanya membuat gambar ataupun thumbnail itu asal-asalan dan tidak menarik, serta tidak tertulis dengan jelas isi dari video kita yang ada di thumbnail. Jadi usahakan ketika kalian membuat thumbnail ini semenarik mungkin, terus yang mengandung ataupun membuat orang penasaran untuk mengetahui isi dari video kita. Itu yang dinamakan thumbnail yang baik dan benar. Terus selanjutnya adalah playlist. Playlist ini juga salah satu metadata yang cukup penting. Kenapa playlist ini bisa penting buat kita? Karena begini ya, yang namanya playlist adalah pengelompokan dari semua video yang ada di channel kita. Di sini channel saya itu ada yang namanya selain tutorial YouTube, ada juga tutorial tentang marketplace Shopee. Jadi di sini saya mengkelompokkan antara marketplace Shopee, tutorial tentang Shopee, dan juga tentang YouTube, tutorial tentang YouTube. Baik itu menambah viewers, ataupun setting channel, ataupun yang lainnya. Ataupun monetisasi, ataupun yang lainnya. Nanti di Shopee ataupun tutorial Shopee saya juga mengkelompokkan tentang tutorial Shopee bagi pembeli dan juga tutorial Shopee bagi penjual. Itu semua yang dinamakan dengan playlist. Selanjutnya scroll ke bawah ada juga hashtag. Penting nggak sih yang namanya hashtag buat video kita? Kalau saya pribadi boleh mengatakan itu sangat-sangat penting. Jadi begini ya, ketika dalam judul video kita itu tidak ada kata-kata yang dicari oleh orang, maka di sini hashtag yang mewakili kata-kata tersebut ataupun yang mewakili dari apa yang dicari orang tersebut. Misalnya di judul ini kita keyword channel, keyword video, menambah viewer YouTube. Terus ada orang yang mencari dengan kata-kata
kata kunci video. Nah, kata kunci video ini tidak ada di judul video saya. Maka secara otomatis ketika saya meletakkan kata-kata ataupun keyword kata kunci video dan ada orang yang mencari dengan kata kunci video, maka video saya bisa nongol di hasil penelusuran YouTube. Itu yang dimaksud dengan hashtag ataupun tag. Dalam membuat hashtag, kalian juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jika channel kalian itu channel baru dan baru mendapatkan subscribe itu di bawah 1000, maka usahakan kata kunci ataupun hashtag kalian itu terdiri dari 3 suku kata. Jangan 2 suku kata, apalagi 1 suku kata. Usahakan 3 suku kata sampai 4 suku kata. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kalian itu channelnya baru dan hanya mendapatkan beberapa ratus subscriber, maka kalian akan susah bersaing untuk mendapatkan pengunjung ketika kamu membidik hanya 2 kata yang ada di hashtag ini. Jadi 2 kata tersebut tentu sudah dimiliki oleh channel-channel besar. Nah, sebagai channel-channel kecil seperti channel saya ini channel saya baru mendapatkan sekitar 2200 subscribe ya. Di sini saya juga masih membidik kata kunci yang panjang. Namun selain kata kunci yang panjang, di sini juga saya sisipkan kata kunci yang pendek seperti tutorial YouTube, tutorial Shopee, channel YouTube, kata kunci video, kata kunci channel. Ini juga saya sisipkan. Untuk awal-awal ketika saya subscribe-nya itu baru sekitar di bawah 1500. Saya di sini tidak membidik kata kunci yang jumlahnya itu 2 suku kata. Saya hanya membidik 3 suku kata, 4 suku kata. Itu yang saya lakukan ketika subscriber saya itu baru 1500-an. Nah, ketika sudah menginjak 2000, maka saya memulai membidik 2 suku kata yang saya tempatkan pada hashtag ini. Nah, mungkin itu saja pemirsa apa yang bisa saya sampaikan tentang metadata dan hubungannya dengan channel keyword dan juga channel pada video. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.